Datanglah firman Tuhan semesta alam. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah
benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Zakaria 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kitab Zakaria ini melatar belakangi hal yang sama dengan kitab Hagai, yaitu menggambarkan kondisi di mana sisa bangsa Israel yang hidup dalam kesulitan setelah kembali dari pembuangan. Sebetulnya ketika Tuhan mengantar mereka pulang ke tanah perjanjian, itu adalah awal dari pemulihan mereka. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti bersuka cita di mana ada pemulihan dan kasih Tuhan nyata dalam setiap hidup ini. Saya pun merasa bahwa setiap dari kita mengalami pemulihan seperti Israel menuju kepada suatu perkenanan Tuhan. Zakaria merefleksikan dalam perikop 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 ini, di mana ada suatu kemajuan terhadap kondisi bangsa Israel. Mereka yang tidak memulai pembangunan bait Allah karena dicengkram ketakutan terhadap musuh serta kesulitan ekonomi. Itu kendala yang mereka hadapi pada saat itu. Di mana mereka juga peduli akan kondisi rumah masing-masing. Allah tidak diam, tetapi Allah bertindak karena kasih-Nya. Makanya ada pemulihan. Di ayat yang ketiga, memperlihatkan akan janji Tuhan memulihkan dan menjadikan kota kebenaran. Inilah sama-sama merimain kita bahwa janji Tuhan setia dan membawa pemulihan. Tuhan juga menuntun kembali umat-Nya, sekalipun mereka telah
terpencar. Itu di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Kemudian Tuhan memulihkan kondisi ekonomi mereka dan mendatangkan berkat di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Pemulihan Tuhan akan membuat mereka kaget, bahkan membuat mereka kagum akan ajaibnya kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kemudian akibatnya bila dulu mereka berpuasa karena berkabung, kini mereka diganti dengan perayaan yang penuh sukacita. Karena masa duka itu telah berlalu. Ayat 16 juga memerintahkan kepada kita untuk berbicara tentang kebenaran akan satu dengan yang lain. Dan menjalankan keadilan yang benar dan adil. Ini juga memanggil kita sama-sama untuk menjadikan hidup kita berintegritas sehingga dapat memberkati. Tuhan pun berjanji memberkati umatnya. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita seperti juga yang diberikan kepada Israel. Yang kembali dari pelepasan adalah kasih yang akan membentuk dan menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi hidup yang berkenan kepadanya. Mungkin saat ini bukan hal yang mudah ketika kita melihat bahwa kasih Tuhan nyata pada hari ini. Tetapi yang penting bagaimana kita meresponi pemulihan dari Tuhan. Tuhan sudah berkarya dalam setiap hidup kita untuk mendatangkan suatu kebaikan. Bahkan karena pada Tuhan ada pengampunan dan pemulihan. Bagaimana kita saat ini bila sedang mengalami masa-masa bergumul, masa-masa rasanya ingin meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Namun kita harus menyadari pada waktunya Tuhan akan mengerjakan pemulihan bagi hidup kita. Bila saat ini kita nggak lagi baik-baik aja, sudah sepatutnya kita mencari hadirat Tuhan, bahkan mencari dan mengerjakan apa yang berkenan baginya. Maka kita akan mendapatkan sukacita seperti bangsa Israel, penuh dengan sukacita, karena yang dapat Tuhan pakai untuk menarik orang mencari Dia, yaitu hidup berkenan melalui pemulihan itu. Bersediakah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di dalam perkenanan-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, sepanjang waktu yang Kau berikan untuk setiap kami merefleksikan firman hari ini, di mana kami dapat meresponi pemulihan dan kasih Engkau nyata dalam setiap hidup kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu saja, Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Saudari Arwen yang pada saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap hidup dia untuk selalu memuliakan Engkau lebih sungguh lagi, Tuhan. Berkati juga dalam masa studinya, Tuhan yang memimpin dan menyertai. Kami serahkan doa ini dan aktivitas kami berikutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.